Indonesia, aku ada demi Indonesia. Kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Mari kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani tampil ke depan. Kita bincang-bincang. Berani bicara? Berani dong. Halo, selamat berjumpa kembali Sobat KBB di Kita Bincang-Bincang dengan saya Rindang Adinusa dan sahabat saya Telvi Andri. Hari ini kami akan kembali berbincang-bincang tentang seseorang yang sangat spesial. Mau tahu nggak? Udah Telvi? Wah, kayaknya penasaran banget, pengen tahu banget. Nah, tamu kita nih hari ini itu seseorang yang kalau secara fisik mah luar biasa cantiknya. Wah, iya. Kayak udah gak sabar nih. Terus dia itu seorang public figure dunia entertain. Yes. Dia udah membintangi beberapa iklan, membintangi beberapa buah sinetron, dan banyak talenta-talenta lain yang dia miliki. Ya, luar biasa banget. Dan dia juga seorang pengusaha nih. Kayaknya nggak sabar nih. Nggak sabar ya. Lebih baik kita cepat panggil aja ya. Oke, selamat datang Kak Renggi Wicel. Oi. Halo. Iya, selamat datang lagi. Ya, Silakan Kak Renggi. makasih loh ini udah diundang. Sama-sama. Justru kita yang sangat terima kasih ya. Iya, telah datang di podcast kita ya. Gimana Mbak Renggi dalam perjalanan tadi ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Oh, macet-macet dikit tadi. Siang kali ya. Siang. Jadi Nih sebelumnya mohon maaf nih, udah Telvi manggilnya Mbak, saya manggilnya Kak. Ini yang dipanggil senangnya yang panggilnya gimana nih? Jangan-jangan gak nyaman gitu. enggak Gimana Kak Renggi? Panggil kakak aja nggak? Kakak Atau aja. Enggi juga nggak apa-apa. Oke, Kak Enggi ya. Kita tahu Pak Kak Enggi, pemirsa KBB ini tahu Kak Enggi ini selain sebagai seorang bintang sinetron dan juga membintangi beberapa iklan ya. Boleh tahu dong pemirsa KBB latar belakang Mbak Enggi bisa terjun ke dunia entertain seperti apa? Sebenarnya aku ini kerjaan utamanya ibu rumah tangga. Oh gitu. Kok kita tahu Surprise juga ya. Bintang iklan. Tapi beritanya begitu Kak Renggi. Ya, Gimana? itu kerjaan sampingan sih. Oh, malah sebenarnya. sampingan ya? Jadi maksudnya aku kebetulan adalah ibu dari 2 anak. Jadi aku bilang itu kerjaan utama aku. Gitu. Nah, biasa. selebihnya itu sampingan. Artinya ketika di sini aku sudah selesai, bisa di maintain, aku bisa kerja di luar. Sebelumnya aku juga kan makeup artist, jadi alhamdulillah juga makeup masih jalan sampai sekarang. Tapi dengar-dengar punya profesi yang sedemikian banyak dikenal orang, tapi yang dikatakan sebagai tugas utamanya mothernya itu loh. Jarang. Ini paling utama Dia tetap soalnya Mas. merasa itu yang lebih utama, itu luar biasa. Bukan artisannya Jadi malah itu yang side job, yang utamanya malah menjadi orang tua. Wah, luar biasa nih Kak Renggi. Dari mana ya awalnya Kak Renggi bisa sampai masuk ke dalam dunia entertain? Apakah memang ini cita-cita dari semenjak kecil atau ya sesuatu yang mengalir begitu aja? Kalau dibilang cita-cita dari kecil, bukan cita-cita banget, tapi kepingin. Tapi kan dulu aku di pesantrennya. Oh gitu. Apa nggak nyangka ya pernah mondok ya? Lumayan gitu. Gak kelihatan ya? Pondok, dalamnya di sini. Oh gitu ya. Terus akhirnya menikah, punya anak. Nggak lama aku terjun di makeup artist dulu. Karena aku suka merias, Mas. Kayak seneng gitu melihat raut wajah seseorang di makeup, aku jadi cantik gitu kan. Aku punya kepuasan tersendiri aja gitu. Terus kayak nggak lama juga sambil sampingan aku usaha alpukat juga, sama petik langsung dari kebun, itu sehari bisa 1 ton habis. Alhamdulillah. Saat Entrepreneur itu juga berarti. ya kadang aku suka posting di WhatsApp aja gitu, tapi kayak orang tuh banyak banget yang respon. Yang minat banyak ya. Nah, aku juga orang kan suka foto. Waktu itu ada yang ngajakin, masih saudara sih Kak, kamu iklan aja.
Awalnya dari situ ya. Aku coba kan dulu sih pernah ya kayak casting gitu nggak berhasil, tapi aku orangnya kan nggak pernah mau nyerah dan selalu penasaran juga. Nggak bisa itu. Nah pas kemarin ditawarin, aku kirimin fotonya ya sederhana aja seadanya gitu ya, pakai handphone. Iklan waktu itu pertama kali itu iklan, aku lupa nih, Oriflame. Oriflame. Ya. Terus dari situ ibaratnya dari satu iklan lolos, besoknya dapat sebulan itu aku bisa 3 iklan gitu. Alhamdulillah bukan figuran juga gitu kan, lumayan. Dan aku hitung-hitung dalam 1 tahun itu kan aku ada 18 iklan. Ya alhamdulillah waktu itu kebetulan juga pas akhir-akhirnya pandemi tuh Mas Andre, aku dapat iklan itu dan memang agak ketat banget, kita harus swab. Iya benar. Seminggu tuh aku bisa 4 kali, 5 kali. Seru juga ya. Nah dari satu iklan ke iklan yang lain itu kan lumayan banyak, akhirnya orang kayak notice gitu kan semakin teman-teman. kenal, ya. Nah akhirnya jadi banyak juga orang dari DM Instagram aja gitu bisa kasih aku job, kasih aku iklan gitu. Tapi aku melalui proses juga yang panjang, yang nggak mudah juga sih. Kayak kita datang casting, kita bikin foto, aku disuruh acting apa dari rumah gitu kan, aku videoin. Itu biasanya anak-anak yang kayak, Dek, tolong dong videoin mami kayak gini kan, adegan lagi masak misalkan gitu, atau adegan lagi minum. Itu biasanya anak-anak bantu atau keponakan aku di rumah gitu. Jadi krunya malah Iya. malah putri sendiri ya. Iya, kadang juga dianterin sama. Tapi anak-anak masa enjoy nggak lihat mamanya seperti ini? Mereka seneng banget sih ya, bilang disupport banget. ini foto bisa jadi uang. Akhirnya dari situ kayak ada juga ditawarin ke stasiun TV gitu kan. Alhamdulillah dapatnya juga PPU gitu, peran pembantu utama yang kayak memang aku dapat peran dari awal sampai akhir. FTV satu film gitu. Kayak gitu sih. Jadi awalnya tuh diajak di iklan-iklan dulu. Pas di iklan kayak aku masuk ke sinetron, sempat dapat stripping juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Tapi saat ini ya masih ya, sinetronnya masih. Kan 2 tahun pandemi ya kemarin tuh ya, banyak fenomena artis itu banting setir untuk terjun ke usaha lain di luar keartisan mereka. Gimana Mbak Ingki melihat fenomena seperti ini? Apakah itu upaya mereka untuk mempertahankan eksistensi mereka di dunia keartisannya atau seperti apa? Kalau untuk pandemi, aku belum di entertain sejujurnya. Jujur itu semua usaha aku mati karena kan aku jujur ya, aku makeup wedding. Itu kita di PPKM itu kan kita dilarang berkerumun. Aku mengajar workshop, aku ngajar beauty class. Kadang mereka klien-klien aku datang ke rumah, aku ngajar, atau aku datang ke hotel, kita bikin workshop besar gitu. Misalkan kayak terakhir itu ada ibu-ibu Dharma Wanita dari Ternate. Aku ngajar mereka, nah itu kan berkerumun, itu nggak boleh. Ada di usaha ini mati. Jualan alpukat nggak mungkin dari tangan ke tangan gini, itu kan riskan banget. Tapi kan dari petani ini kan petani tangannya, jadi kayak kurang apa ya, 1 ton itu kan bukan yang jumlah yang kecil buat aku taruh di garasi rumah gitu. Itu juga sempat mati juga. Nah, jadi untuk pandemi memang kebetulan aku banyak mengisi kegiatannya di rumah. Salah satunya adalah waktu itu aku kerjasama dengan Traveloka untuk mengajar make up beauty class secara online. Aku dapat penghasilan dari situ, lumayan banyak yang daftar gitu untuk kelas-kelas basic. Jadi nggak terlalu susah kan, untuk bukan wedding atau apa, karena orang butuh make up keseharian gitu kan. Gimana cara mereka bisa make up flawless, nggak diempon, tapi nggak berlebihan, ke sekolah tetap cantik, tips-tipsnya kayak gitu-gitu. Itu aku dapat uang dari ngajar make up online kayak gitu. Jadi malah ada pandemi ini, malah ada usaha yang lain malah ya. Betul. Sebenarnya ya itu kita waktu selama pandemi kemarin itu kita kayak dituntut untuk lebih kreatif. Ya. Kalau senggang ya paling aku ngecat, wallpaperin kamar, desain studio kayak gitu sih. Intinya ada kesibukan ya, biar muncul ide-ide gitu ya. Tapi bisa nggak sih dibilang bahwasannya di dunia keartisan itu sendiri
kedepannya harus mempersiapkan usaha di luar keartisannya gitu. Itu pasti banget. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi untuk entertainer ini, entah aku iklan atau film atau sih, bukan yang utama sih. Bukan utama ya. Tapi harus ada dibilang side job. utama gimana ya? Tapi masih menghasilkan ya. Jadi di sini ladang aku cari duit. Cari duit, aku punya uangnya. Karena kan duit cepet ya. Kalau menurut aku, buat untuk aku tabung, bangun usaha yang mungkin lebih permanen, karena entertain ini ada usianya. Ada Ketika masanya, kita, ya. iya betul sekali. Kayak kemarin aku iklan benar-benar full, itu kan lumayan ya. Maksudnya kalau iklan itu kan uangnya juga lumayan. Cepet, ya. Tapi kayak sekarang aku udah di sinetron, ibaratnya di iklan agak berkurang kayak gitu. Itu apa ya, naik turun lah ibaratnya. Turun, ya. Nah kalau misalkan kita punya usaha nih, contohnya kayak uang dari sini aku kumpulkan, aku memang rencananya aku tuh aku mau buat butik lagi gitu. Maksudnya aku kan suka bikin gaun kebetulan, jadi ngedesain, tapi kayak seneng gambar pribadi. berarti ya? Gambar sih nggak bisa, cuman aku suka bikin gaun gitu. Pokoknya nanti tangannya begini, ini begini, bajunya begini, berukatnya gini. Aku ini sendiri tuh bisa kayak gitu. Dan udah beberapa juga. Ya aku nggak bisa diem sebenarnya. Malah lebih kreatif malah ya. Iya, aku rencananya nanti, maksudnya uang terkumpul dari sini aku pengen ngebesarin usaha makeup aku sih gitu. Dan kayak aku seneng aja, kayak misalkan teman-teman juga kan beberapa banyak juga yang pengen jadiin makeup artist, jadi lahan usaha. Kadang juga aku pernah lah merasakan ketika mau sekolah makeup tuh kan lumayan agak mahal ya. Yaudah nggak ada, ayo sama aku belajar, artinya free gitu kan. Pernah ada kayak gitu juga. Terus akhirnya sama mereka dipraktekkan ke rumah dan mereka dapat uang dari situ. Aku tuh seneng banget kayak gitu sih. Jadi ilmunya lebih bermanfaat. Ya, ilmunya jadi lebih bermanfaat. Benar-benar. Terus seiring dengan siswa-siswanya atau yang diajarinya, kayaknya dia produktif, pahalanya ngalir terus tuh karyanya tuh. Amal jariah. Ya, aku nggak bisa kasih uang soalnya. Tapi ada nggak yang udah berhasil seperti Mbak Enggi? Justru kebetulan aku punya murid-murid jauh lebih berhasil dari aku dalam bidang makeup artisnya. Kayak aku punya murid dari Kalimantan, dari Padang. Alhamdulillah sekarang dia udah punya butik besar juga. Makeupnya jauh lebih bagus mungkin dari aku juga. Aku akuin. Artinya gini, aku mungkin sebagai mentor lah saat itu dengan kualitas aku yang seadanya. Tapi mereka bisa kembangkan, aku selalu support, Kak, bagusnya bagaimana, aku arahkan. Pertama mereka punya modal, jadi bisa dimaksimalin. Kalau aku di sini lumayan ya, maaf nih, aku single parent, jadi kayak untuk biaya apa-apa semua aku fokusin ke anak-anak dulu gitu. Jadi untuk yang usaha ini nanti dulu deh gitu, aku fokusin dulu deh ke entertainer. Tapi merasa tersaing nggak sama? Enggak, jujur sama sekali enggak. Aku seneng malah ya? Aku sangat seneng banget. Seneng ya. Tapi emang basicnya dari dulu emang seneng dengan make up artis ya tadinya? Enggak sih. Enggak bisa tahu. langsung berkecimpung di make up artis, gimana ceritanya? Aku suka make up. Oh iya. Awalnya suka make up, terus aku make upin orang gitu. Ih kok jelek banget gitu. terus aku belajar. Pas aku belajar aku praktekin, aku dapet duit gitu. Wih lumayan kan. Kayak gitu. Terus nggak lama aku orangnya pede. Artinya ilmu aku masih sedikit. Nah yang sedikit itu yang aku transfer ke orang lain. Artinya grade aku masih di basic nih, misalkan kan ada basic, intermediate, advance apa sampai pro. Aku belum sampai pro, baru di basic aja. Aku udah berani ngambil murid aku waktu itu udah banyak, dalam setahun aku punya murid 10 tapi private. Private kan lumayan gitu. Jadi ya akhirnya kayak mereka sekarang lebih pintar daripada aku gitu. Tapi mereka tetap kayak kakak, ini berkat kakak kayak gitu. Merasa berjasa. Soalnya mungkin mereka anggap ya kayak gini pembuka jalan buat mereka. Iya. Karena aku memang selalu semangatin, dan kapanpun mereka mau WA aku, Kak ini bagusnya apa ya. Padahal aku belum bisa beli itu, tapi aku tahu barangnya itu bagus. Dek kamu mendingan kamu pakai ini aja, aku bilang. Terus jadi kayak oh gitu ya Kak, aku pengen gini, baiknya gimana? Oh studio tuh gini.
Jadi lebih mengarahkan karena di sini aku jujur ya aku belum punya modal gitu kalau untuk bikin ini belum gitu. Tapi mereka ada apa kemampuan untuk itu dan alhamdulillah mereka praktekin. Mereka tuh kayak sampai sekarang, Kak kapan ya ketemu, Kak aku pengen ini lagi, kangen sama Kak Renggi. Tapi bisa kan bekerja sama dengan mereka bikin salon besar gitu. Iya bisa banget. Tapi kebetulan mereka kebanyakan di luar pulau. Beda Di lokasi ya, long Kalimantan, distance. Padang, di Padang juga ada. Mereka udah bikin butik dan kebetulan ada juga yang orang tuanya memang sebenarnya sanggar. Tapi anaknya ini tidak bisa untuk jadi makeup artisnya. Nah setelah dia belajar sama aku, dia pulang ke Padang gitu, akhirnya dibantu mamanya seneng banget gitu. Karena jadi oh my god, kayak gitu. So, banyak manfaat ya. Jadi nambah lagi sebenarnya bakatnya Kak Renggi itu. Di samping dia sendirinya punya jiwa seni, ya kan. Kedua, itu bakat mengajar. Nggak semua orang punya keahlian bisa transfer lagi ke orang lain. Nah ini dia ada kepuasan tersendiri, bisa malah orang yang diajari lebih hebat dari dianya sendiri. Wah tuh luar biasa Kak Renggi. Menurut aku jauh lebih hebat daripada aku sih sejujurnya. Dan aku seneng ya, nikmati dia enjoy. Kepuasannya di situ. Lihat orang lebih berhasil dari kita itu malah kepuasan batin ya. Iya banget. Sebenarnya bukan karena akunya juga, tapi karena merekanya mau memperkaya, mengembangkan kita ibarat sebagai katakan guru gitu ya, yang kayak ilmu aku nggak dalam-dalam amat, tapi mereka mengembangkan, aku support gitu, kakak ini, dia merasa aku support mereka gitu. Oke. Terus mungkin saya mau nanya dari sisi parenting nih kayak sebelum jadi orang tua kan tentunya Kak Renggi sendiri adalah sebagai anak. Nah terhadap profesi yang hari ini kakak tekuni, apakah orang tua dari awal sudah sangat support atau mungkin sempat kayak menimbang-nimbang atau mungkin ada diskusi-diskusi dulu gitu? Dari sebelum awal karir sampai hari ini masuk ke dunia entertain ini, apakah dulu langsung menikah ya? Ya, apa langsung setuju kakak dengan kehidupan kakak sebagai seorang entertain atau mereka awalnya kurang sependapat gitu? Gimana? Orang tua. Aku kerja waktu itu pertama kali ya cuma jadi karyawan ini tuh nggak ada mengarah ke MUA, makeup artist, pengusaha ataupun di entertain sama sekali. Aku cuma pegawai di kantor biasa, ya udah menjalani kehidupan biasa aja sebagai anak, ke kantor, pulang ke rumah, udah gitu aja, flat aja sih. Belum punya keberanian gitu. Aku punya keberanian itu kayak setelah 5 tahun ke belakang ya. Kalau untuk entertain itu baru 1,5 tahun ke belakang. Alhamdulillah iklan sudah ada 20 setahun setengah. Untuk FTV juga udah lumayan banyak judulnya. Sinetron juga ada kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi biasa aja sih. Nggak ada mengarah sama sekali ke sana. Mengalir aja sih, Kak. Boleh, Mbak. Ya nih kan sekarang udah menjadi seorang ibu ya, dengan merangkap tugas sebagai public figure atau terjun di entertain terhadap terhadap kedua buah hatinya Kak Renggi ini, merasa kayak agak sulit nggak membagi waktunya, atau mungkin jadinya jadi lebih fokusnya ke mencari nafkah, malahan jadi lebih kepada fungsi ayah gitu kan daripada ibunya, atau gimana nih yang selama ini Kak Renggi jalani sebagai seorang single parent? Alhamdulillah dari anakku bayi setahun, masih balita lah ya, karena mereka juga kan jaraknya cuma setahun nih deketan. Memang aku sudah terapkan itu mereka berdua nggak bisa dipisah. Aku bikinnya ya buatnya seperti itu. Aku nggak pernah aku bawa mereka terpisah. Kayak semuanya sama. Aku apa adil, misalkan roti ada 1, nah kita bagi 2 ya biar kamu dapet, adik dapet. Selalu seperti itu. Terus aku punya uang, aku kasih yang plopnya ke anakku. Nah ini mami dapat uang, misalkan 500.000 gitu kan.
entah itu 200 mami nanti buat mami ongkos lagi ya. Misalkan kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya kemarin mereka mondok. Sebenarnya mau mondok itu satu aja, adiknya aja yang cewek. Tiba-tiba karena di sana kebetulan di pesantren ini makannya itu makanan pokoknya adalah gandum, roti gandum kan. Gitu ya. Nah yang kakaknya ini cowok nggak suka gandum. Karena memang di lidahku aja nggak diterima nih, kayak gitu kan, kayak gandum nggak rasanya gak enak banget. Tiba-tiba yang mami aku mau belajar makan gandum, karena aku mau masuk pesantren bareng sama Dede. Pokoknya harus di situ, aku harus sama Dede. Akhirnya kayak gitu kan. Nah perbekalan aku tuh biasanya yang tadi Mas Rina tanya gimana. Sesibuk apapun aku kerja keluar, ketika aku pulang ke rumah, aku pasti ada waktu bincang-bincang sama anak paling nggak 1 jam. Apa yang kamu rasain hari ini, gimana teman-teman kamu, gimana sekolah kamu, terus ngapain aja, terus ada yang jahat atau enggak, terus gimana cara ngadepin teman-teman yang jahat, kayak gitu-gitu. Teman yang nggak suka, yang kadang kan ada juga yang suka ngebully atau apa, kayak gitu kan, suka. Intinya itu aku terapkan dari kecil, ngobrol 1 jam. Kalau nggak salah. Setiap hari, apa gimana? Kalau aku nggak ada, nggak bisa ya. Kadang kan aku pulang kerja juga jam 2 pagi gitu. Kalau pulang syuting mereka udah keburu tidur. Nah, pokoknya setiap kali Ada kesempatan selalu ngobrol. Jadi mungkin waktu mah nggak banyak, tapi sekali-kali ada kesempatan, itu langsung dibikin jadi quality time. Karena beda anak-anak yang sering kita ajak ngobrol dari hati ke hati, kedekatan sama orang tua tuh beda. Jadi mereka nggak lihat. Mereka jadi nggak yang terlepas banget, susah dikontrol. Akhirnya ketika kita ngomong mereka nggak dengerin. Itu sih yang aku ngerasa banget ke anak-anak aku. Cukup aku kayak Dek itu nggak baik ya, itu nggak suka. Mereka kayak oh iya dia akan dengar mami gitu. Lebih ya makanya anakku mandiri gitu ya. Sekarang. Dan ini pertama kalinya aku pisah sama anak karena mereka harus pondok. Itu aku yang nangis. Nangis bombay. Berarti anak-anak sekarang di pondok semua nih. Di pondok. Ini kadang ada orang berpikir kalau misalkan mondokin anak tuh kayak udah mau sibuk pacaran ya, mau enggak. Ada juga buah anak gitu, gimana Mbak? Ada yang kayak gitu juga kan. Kalau ke aku sih enggak, karena orang kan tahu kenal aku ya kayak gimana gitu ke orang lain juga. Kalau aku pribadi gini, ketika keluarga udah nggak utuh, udah nggak ada sosok ayah, sosok ibu gitu kan. Aku di sini kan, mami jadi ibu, mami cari uang juga, tapi mami nggak bisa handle kalian kayak gimana. Sedangkan di sana waktu aku ketika aku harus syuting atau aku harus kerja seharian, mereka nggak aku kontrol, apalagi sekarang kelasnya online, belajarnya online. Kalau offline aku tinggal nyuruh orang antar jemput, mereka belajar, guru udah selesai. Ini kadang waktunya nggak jelas gitu kan, dan mereka harus benar-benar duduk sama aku, harus diajarin kayak gitu-gitu. Nah akhirnya waktu mereka jadi nggak produktif di Jakarta, di rumah gitu ya, mereka waktunya nggak produktif, kayak dari sholatnya, ngajinya, belajarnya, main terus gadget terus, sampai akhirnya yang abang itu kecanduan main games. Akhirnya aku pikir kalau kayak gini aku punya duit sebanyak apapun nggak guna jadinya buat anak aku, karena nggak keisi dengan hal-hal yang lebih positif yang baik. Kita akhirnya aku putuskan, walaupun tadinya aku nggak mau masukin pesantren karena sudah nggak ada ayah, kehilangan ibu gitu. Tapi aku nggak boleh egois. Di sini aku cari duit gitu. Memang buat mereka. Tapi nggak maksimal. Saat aku di luar, di sini terbengkalai. Akhirnya aku putusin. Itu juga kemarin sempet tahun lalu kepengennya nggak jadi karena gandum itu kan. Soal gandum udah nggak jadi gitu. Tiba-tiba dadakan si adik minta yang cewek. Berarti memang dia punya kemauan. Iya, itu 2 minggu Kak. Ya Allah, Mas Andre. Terus gimana dia mencoba makan gandum itu gimana? Kalau adik suka, kalau abang nggak suka, dia belajar. Akhirnya dia makannya pakai coklat, harus pakai coklat. Dan alhamdulillah sekarang nggak pakai coklat dia makan gitu kan. Udah terbiasa kan? Iya. Segala sesuatu memang harus karena kebiasaan. Dan juga ya mungkin karena dilihat lingkungan di sana juga mungkin makannya semuanya pakai gandum. Iya. Terus yang kedua ya yang pasti sehat lah ya. Yang aku paling pegang adalah pertama aku pernah sekolah di sana.
mondok di sana juga. Jadi ngomong Mbak Egi ini dulu pernah mondok. Alhamdulillah 7 tahun. Alhamdulillah. Quran dihafal bukan dibaca sih. Oh. Alhamdulillah. Berarti gimana Mbak Egi melihat Mbak Egi di pondok, ada pengaruh nggak dalam perjalanan karir Mbak Egi? Oh pasti. Pasti ya. Pasti. Apa bisa? Beda. Artinya kayak dengan kita mondok ini kan kita belajar agama ya. Basicnya udah Basicnya kuat nih ya. di sini nih, di sini. Jadi imannya ketika kita bertemu dengan orang, Jadi bisa dunia itu menjaga kan diri ya? luas gitu kan. Pertama mandiri, kita punya benteng. Kita punya benteng, maksudnya mau ketemu sama orang yang kayak gimana. Soalnya kalau di pondok kan dari berbagai macam orang Negara, dari berbagai daerah, dari budaya, dari Sabang sampai Merauke, kita udah ibaratnya kita pernah menghadapi orang-orang yang bermacam-macam. Berarti gitu. sangat mendukung sekali untuk karir Mbak Egi ya. Mendukungnya, ya pastinya Kita sih. udah terbiasa bertemu dengan orang-orang baru gitu kan. Untuk benteng pondasi sih pastinya sangat membantu sih. Sangat bantu. Iya. Karena gini, kalau kita nggak punya pondasi yang baik, Iya. iman yang gampang goyang, mudah terbawa arus dunia, ya. ya Apalagi dunia kehatisan ya. Orang kan taunya ya begitulah kan tuh. tergantung orangnya sebenarnya. Makanya Tergantung ya Mbak Egi mungkin melihat Mbak Egi pengalamannya seperti ini, beliau punya pemikiran untuk anak-anaknya gimana supaya nanti anak-anak juga punya basic seperti mamanya gitu. Ya di sana jauh lebih terdidik dari waktu mereka kan jam 4 subuh juga udah bangun sholat berjamaah, dan itu 5 waktu tuh nggak pernah libur gitu, maksudnya nggak pernah ada absen. Dari makanan semua sudah dari segi gizi, makanya kenapa orang di sana tuh jarang sakit. Aku juga jarang sakit. Paling kalau sakitnya mondok apa sih, paling kutuan gitu. Itu juga aku bilang sama anak-anakku, kutu yang penting kamu keramas aja, keramas. Ya intinya banyak lah yang aku wejangan yang akhirnya di sana kata panitia dan guru-guru wali kamar mereka terapkan itu. William tuh yang laki kan kamarnya kasurnya bersih gitu, rapi kayak gitu. Kalau mak ini wangi anaknya. Seneng, terus kayak dapat laporan jiwa kepemimpinannya dia tinggi ya William katanya gitu. Jadi kayak alhamdulillah, berarti apa yang aku ajarkan selama ini diterapkan di sana. Justru di sana dia bisa ikut bermacam-macam, artinya apa yang dia inginkan bisa tersalurkan di pondok. Iya. Apalagi kalau boleh dibilang selama pandemi ini ya mungkin pondok yang menjalankan pelajaran secara offline ya. Justru kayaknya pas pandemi di sini udah gonjang-ganjing nih di luar kan, di pondok mah adem. Karena apa? Di sini tuh yang di sini nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Jadi benar-benar steril banget. Kita juga nggak khawatir ya sama anak kita. Iya, nggak khawatir. Iya, intinya kalau dari segi pendidikan alhamdulillah. Jadi aku bukan mengirim mereka ke pondok biar aku bisa fokus kerja. Ada yang kayak gini, mau pacaran ya. Biar bebas gitu. Enggak kayak gitu. Tapi lebih kayak waktu mereka biar habisnya lebih produktif. Entah mereka mau nyanyi, mau musik, mau main bola, basket apa. Hafiz juga kan sholatnya, ilmu agamanya juga di sana kan dia udah punya waktu tertentu ya. Kayak gitu. Dan aku juga akhirnya ketika tahu anak aku di sana mantap mandiri, akhirnya aku bisa lebih fokus, lebih tenang juga ya, cari duitnya bisa lebih semangat. Kadang kemarin juga sempat bimbang gitu, sempat aku pernah ada job di luar kota, aku udah bimbang sama anak aku karena di karantina nggak boleh pegang handphone. Anakku apa kabar gitu, aku masih harus tahu anakku ngapain. Tapi di pondok malah tenang malah ya. Ya. Nggak merasa khawatir malah. Enggak. Ya. Terjamin sih mereka di sana. Ya. Aku yakin. Ya, terus ini mungkin untuk generasi muda ya, atau pemirsa KBB ini yang masih muda, ada nggak tips atau pesan-pesannya Karen gini bagi mereka yang tertarik untuk terjun di dunia keartisan atau entertain? Tips atau pesan-pesannya? Kalau menurut aku sih tipsnya intinya konsisten aja dalam melakukan sesuatu sih. Aku kan maksudnya kayak konsisten kerjain ya, dikerjain. Dapat undangan dateng. Aku kan misalkan aku mau iklan A, aku disuruh casting, aku disuruh bikin foto, aku bikin foto. Aku disuruh bikin apa tuh namanya? Video ini aku bikin. Dapat undangan ya aku datang.
rajin casting, mereka juga pasti akan kenal dan jaga etika, attitude di lokasi syuting, ya enggak yang sok ngartis, dan bergaul dengan banyak orang, artinya bukan cuma sama artisnya aja, tapi berbaik-baik sama kru juga, kayak gitu. Mereka bakalan kenal sama kita bahwa ini artis ini baik, ini udah cantik, baik gitu kan, sopan. Jadi orang akan kayak respect ya? Coba mereka kan ingat gitu, coba dia aja deh, karena kayak gitu kan mereka kadang suka kekurangan orang, kayak ini siapa ya, peran ini cocoknya untuk siapa ya, mereka kan mencari. Kalau misalkan kita ada di ingatan mereka, kita akan lebih mudah. Justru dicari malah ya. Malah direkomendasi nama krunya. Aku tuh seringnya direkomendasiin karena kayak aku make up, aku direkomendasiin sama orang, makanya aku kerja alhamdulillah nggak pernah nyari. Keren. Dari DM terus kayak tiba-tiba ada nomor tidak dikenal gitu nawarin aku job, aku nggak pernah nyari kerjaan, alhamdulillah orang nawarin aku kerja. Bukan aku nggak butuh kerja, tapi kadang kayak aduh udah ada schedule atau apa kayak gitu, jadi nggak yang ada kerjaan gak gini, karena kita punya value gitu. Ketika kita punya orang, kita ketemu sama orang, itu kita bisa menjaga sikap, nggak yang gimana. Jadi alhamdulillah makanya aku nggak pernah punya musuh sih. Punya pengalaman yang kurang baik ya untuk selama dalam melaksanakan makeup artist, misalnya ada yang komplain atau seperti apa? Kalau untuk makeup artist, so far fine aja. Yang aku senengnya dari aku sendiri sebagai MUA, ketemu klien, mau kliennya yang kelas atas, mereka menjadikan aku partner, bukan pesuruh. Karena kan banyak juga gitu. Aku menjadikan mereka partner itu karena kita punya etika, punya apa ya namanya, bisa membawa diri aja sih kayak gitu. Jadi menjadikan mereka itu partner. Artinya maunya mereka tuh gimana, requestnya apa kayak gitu. Diajak ngobrol, diskusi dulu gitu, nggak yang kucuk-kucuk kita jadi pesuruh. Iya bu bisa. Ya etika sih, etika di mana-mana sih kayak gitu. Jadi kembali lagi mungkin ini apa namanya, ilmu dari pondok. Jadi kalau di pondok kan juga diajarkan bagaimana kita beretika, berakhlak yang baik. Ya ini sangat membantu sekali Mbak Legi untuk karirnya ya, khususnya dalam yang tadi itu berinteraksi dengan masyarakat dengan orang banyak itu kan, dengan relasi dengan kliennya. Ya kalau di dunia entertain ya kita harus disiplin dan menjaga sikap bergaul baik dengan orang-orang yang ada di lokasi gitu. Sebenarnya mungkin sifatnya luas ya, semua bidang kehidupan memang seharusnya kita disiplin itu memang harus diterapkan. Oke, mungkin dari saya ada sedikit lagi nih, Kak Rendy ya. Harapan kedepannya kepada putra-putri tercinta, apakah kepengen mereka juga mengikuti jejaknya Kak Rendy ini menjadi bintang film atau apa gitu? Kalau kemarin mereka ditanya, kalau William pengennya jadi pemain bola, kalau Michelle pengennya jadi artis. Oh gitu ya. Tapi harapan aku sih sebenarnya gini, artis itu kan dikenal ya. Aku pengennya ketika dikenal itu kita bisa membawa banyak manfaat untuk orang lain gitu. Jadi nggak cuma sekedar dikenal kosong. Aku juga nggak mau kayak gitu. Karena jujur aja ya, dengan posisi aku yang masih kecil aja di dunia entertain, ibaratnya aku makan bakso juga orang belum kenal aku siapa, bukan Raffi atau siapa ini kan Luna Maya gitu, bukan, masih orang nggak kenal. Tapi kayak di sosmed itu udah banyak banget ya kayak di sosmed itu udah banyak banget ya Mas Rindang. Ini aku pengen penuhin tapi kayak aku juga belum mampu untuk itu gitu. Kayak sembangan kayak gitu, atau kayak kakak mohon maaf boleh minta tolong nggak aku buat beli susu gitu. Sekali aku kasih gitu kan saat ada rezekinya lebih. Tapi 3 hari kemudian minta lagi tuh sampai ngeping aku kakak. Aku nggak kenal sebenarnya, aku nggak kenal. Tapi karena aku pernah ngerasain susah nggak bisa beli susu gitu kan, aku kasihan.
kebetulan uangnya ada. Tapi kebayang nggak kalau satu hari ada 10 orang yang minta gitu kan? Nanti dia suka ngajak-ngajak kali ya. Aku nggak ngerti deh pokoknya, tapi maksudnya di Instagram ada, di Facebook ada, kadang ada juga sampai ke WA. Aku nggak kenal, terus kayak aku juga pengen gitu, kayak keluarga aku kan ada yayasan atau teman-teman aku ada yayasan. Aku belum mampu untuk itu aja, kayak aku tuh merasa malu. Ya ampun, aku nggak pernah mendeklar diri aku tuh artis. Aku kalau ditanya, aku bilang aku ibu rumah tangga, kerja hari-hari paling aku sinetron, FTV, iklan kayak gitu, kadang make up. Tapi aku sering banget dapet panggilan tuh artis, ibu artis. Tapi seneng nggak sih dipanggil artis itu? Seneng, tapi aku merasa kayak bukan jadi beban ya, lebih kayak aku belum sampai di level itu gitu. Aku pengennya ketika aku artis gitu kan, aku bermanfaat buat orang banyak gitu. Sebenarnya kan pekerjaan mah sama aja, ya kan. Cuman intinya menghasilkan duit tadi. yang penting kan hasilnya. Aku mah nggak peduli mau misalnya kan manajer atau direktur. Kalau manajer gajinya lebih kayak direktur, why not gitu, ibaratnya gitu. Itu kan cuman titel aja sih, gitu. Tapi belum sampai ke sana. Hasil ya sebenarnya. Karena kan ada proses. Mas Rindang, proses aku kan gak kucuk-kucuk jadi lonong ayam gitu kan, gak kucuk-kucuk langsung gede gitu kan. Sedangkan di sini dua krucil ini buat biayanya sangat besar gitu. Jadi udah nggak sempat aku pacaran, aku kerja terus. Mungkin Mas Yana ada Tapi apa namanya, kalau andai kata Allah pertemukan kembali nih atau diberikan jalannya, masih berkeinginan nggak untuk membina rumah tangga lagi? Kalau membina ya pasti lah. Cuman yang penting kan itu dulu ya. Masih, cuman fokusnya mungkin sekarang beda kali ya. Sekarang fokusnya lebih cari duit sih. Anak-anak ini lebih butuh duit daripada papa. Lebih butuh uang. Tapi, mereka apa namanya, anak-anak suka bertanya nggak tentang apa namanya kehadiran? Enggak. Kenapa nggak nikah lagi gitu? Enggak. Kalau mereka enggak, karena aku cuma nggak deket-deket sama siapa-siapa gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan aku bilang nanti papa dia, tapi memang mereka nggak pernah sih, sekali sih dia kayak aku pengen punya keluarga yang utuh, ke mall bareng, gitu sama papanya. Ada sih gitu. Pernah gitu, tapi kayak ya nanti ya aku bilang jangan salah orang juga. Terus mau yang mana nih? Ya, aku terserah mami aja, yang penting mami bahagia. Tapi pas dia mau berangkat ke pondok, mereka pesan mami jangan nikah dulu ya. Gitu. Oh ya enggak, mami tuh pastinya kan cari uang yang lebih. Yang aku sedih tuh gini, Mi nanti kan aku kan di pondok, jadi nanti mami cucian mami nggak sebanyak sekarang. Cucian mami kan bisa dikit, gosokannya kan aku nggak pakai pembantu. Dulu suster 3 tuh, sekarang nggak pakai pembantu, jadi nyuci gosok semua sendiri gitu kan. Nanti kalau aku di pesantren, cucian mami sedikit, jadi mami punya waktu lebih banyak buat kerja. Mami fokus kerja, aku biar sama Dedi fokus belajar. Oh my god, banget ya. Ya itu karena dari kecil udah diajarkan mandiri kan. Komunikasi juga, komunikasi anak juga bagus lah. Ya aku selalu bilang yang paling utama adalah kasur rapi. Kita mau oke lah rumah, kalau rumah terlalu besar ya buat diberesin apa. Kamar kamu aja dulu rapi. Kamar tuh banyak. Oke, ada perintilan ini yang harus diberesin. Waktu nggak cukup, kasur aja dulu. Kalau kasur kamu rapi, insya Allah gitu kamu keluar rumah lebih apa, ketika kita datang juga udah capek, udah tinggal tidur. Jadi jangan pernah tinggalkan kamar berantakan. Itu di rumah dulu juga ada gitu juga. Udah dibiasakan. Dari kecil ya kayaknya udah beresin kasur gitu. Soalnya udah terbiasa ya. Iya, dan aku terapin ke anak-anak sampai detik ini akhirnya mereka begitu juga gitu. Ada yang kotor kayak jangan di kasur aku ya, jangan makan di kasur aku, kotor, ngeras jadinya jorok katanya gitu. Kayak gitu. Pokoknya ya aku juga ngajarin siapapun lah, maksudnya banyak kan aku punya temen atau apa gitu kamarnya berantakan, satu deh kamar deh, oke rumah berantakan gak apa-apa, cucian kotor atau cucian gosokan, kamar harus rapi, minimal kasur tersusun rapi gitu, gak banyak apa itu deh, beda aja feelnya pasti. Oke Pak Rintang, ya.
luar biasa ya. Ngobrol sebentar tapi kayaknya kita udah dapat banget. Udah banyak Masa banget sih? wawasannya ya. Enggak, perasaan nggak luar biasa Tips-tipsnya. banget Bang. Ya jadi emang gitu ya pemirsa KBB ya, sobat-sobat semuanya. Jadi kalau dari ngobrol dengan Kak Rendy ini kita dapat intisarinya kurang lebihnya kita harus punya attitude yang baik, disiplin itu penting karena dari situ rezeki kita akan dengan sendirinya mengalir ya tanpa kita perlu susah payah. Attitude itulah yang menghasilkan keberkahan buat kita. Kemudian juga komunikasi nih apalagi buat orang tua kepada anak itu dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang serba maju digital segala macam itu justru jangan sampai kita kehilangan momen untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang kita yang tercinta khususnya buah hati kita. Betul. Selanjutnya Mas Andre ada lagi tambahan? Cukup. Oke. Akan nambahin? Balik lagi kali. Kamu boleh silakan. Enggak nih, sebelumnya aku terima kasih udah diundang ke KBB. Sama-sama Kak Rendy. Kita juga terima kasih nih. Senang banget ya bisa ketemu Kak Rendy hari ini ya. Aku harap dari sini banyak yang nonton. Dan aku mau kasih juga untuk para penonton KBB. Ini kan aku masih meniti karir ya di sini di dunia entertain. Jadi kayak butuh follower juga karena mereka sangat melihat follower aku nih, followernya cuma 2.000 gitu kan. Udah deh nggak usah nggak dipakai. Aku sebel gitu sebenarnya. Kenapa sih harus di follow pakai followers? Temen aku aja beli follower, tapi dia kerjaan masih minta. Jadi itu isinya robot atau apalah. Jadi nggak real gitu kan. Nah, maksud aku buat teman-teman KBB di sini, kalau yang follow aku, mungkin nanti bisa aku bantu buat endorse free. Itu ya. Khusus untuk sahabat KBB. Ya. Di apa? Iya. Di Jangan lupa follow IG-nya Kak Rendy ya di bawah ini nanti. Ya, jangan lupa follow Instagram aku Rendy Michelle untuk sahabat KBB nanti free endorse dari aku. Oi, keren. Jadi yang punya usaha nanti ya khususnya untuk apa? UMKM ya, di KBB ini, pemirsa KBB nanti bisa ngendos sama Mbak Rendy. Boleh dengan senang hati. Gratis ya? Iya. Alhamdulillah. Mumpung belum berubah pikiran. Biasanya dibayar soalnya. Tapi biasanya dengan seperti itu tuh akan ada keberuntungan, ada keberkahan dari sendirinya. Iya, dari orang yang nggak disangka-sangka malah. Gitu. Nggak semua kerjaan aku dibayar kok. Jadi lebih kayak yaudah ya. Kan nggak semua orang juga punya uang. Yang penting berkah kali ya. Iya. Insya Allah yang sedikit Gimana? berkah. Oke, demikian sudah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat KBB semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap hadir di siaran kita yang berikutnya. Pantang terus, kita bincang-bincang, berani bicara. Berani dong. Untuk Indonesia aku ada, demi Indonesia kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Mari kita bangun bersama-sama, kita bincang-bincang bagi pengalaman, berani maju ke depan, kita bincang-bincang. Berani bicara. Berani dong. Oh ya, Kak Rendy, sebelum Kak Rendy pamit, kita ada sesuatu nih yang mau. Wow, iya aku pengen di-storyin dong. Maaf nih kalau tidak sesuai dengan Tapi ekspektasi. ini banget sih mukanya. Masa sih? Jadi kayak Kok dari Bali? Oh my god. kemarin soalnya kan kita pas dari Bali Aku dari Betawi sebenarnya. Enggak maksudnya kemarin habis belum liburan bisa dari Bali. kita belum bisa ketemu tuh kan bilangnya lagi dari Bali. Lagi di Bali, iya bener. Ih, Jadi ini makasih. buat supaya ada kenangan dengan Bali ya. Gawat. Thank Mirip you banget ya. Makasih, ini mirip banget Iya, sama aku. Untuk Indonesia aku ada, demi Indonesia kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Mari kita
kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang bagi pengalaman.